Oke, inilah bentuk ketupat asli Indonesia. Ketupat atau disebut juga kupat adalah kuliner khas Indonesia. Umumnya ditemui saat perayaan Idul Fitri. Berbahan dasar beras yang dibungkus dengan pembungkus dari anyaman daun kelapa atau janur yang masih muda. Oke, sejarah ketupat. Salah satu wali Songo yaitu Raden Mas Sahid atau Sunan Kalijaga memperkenalkan tradisi ketupat secara Islam pada masyarakat sebagai bentuk dari akulturasi budaya. Sunan Kalijaga memperkenalkan Bagda Lebaran dan Bagda Ketupat. Bagda Kupat dilaksanakan seminggu setelah umat Islam melaksanakan puasa sunnah di bulan Syawal, atau ada juga yang menyebutnya dengan Lebaran Kecil. Filosofi tentang ketupat. Pertama, anyaman yang rumit mencerminkan banyaknya kesalahan manusia di berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya, kesempurnaan, yaitu dengan rumitnya anyaman tapi akhirnya menjadi satu kesatuan, sama seperti kesatuan umat muslim di seluruh dunia pada hari raya Idul Fitri. Dan kesucian hati yang terlihat dari ketupat yang dibelah dua dan terlihat warna putih di dalamnya. Berikut ini ragam kuliner yang menggunakan ketupat. Ada kupat tahu dari Jawa Barat, ada kupat tahu Gerabag, Magelang, Jawa Tengah, kupat tahu Gelabet, Tegal, Jawa Tengah, coto Makassar, Sulawesi Selatan, dan gado-gado dari Jakarta. Nah, ini beberapa bentuk ketupat asli Indonesia. Ada ketupat tumpeng, berbentuk seperti tumpeng dengan bentuknya mengerucut serta dasar melebar. Helai janur menjuntai di bagian yang runcing. Ada ketupat jago, digunakan untuk hajatan anak 4 bulanan, di mana diharapkan bila bayinya laki-laki, nanti akan menjadi seorang yang jago dengan watak kesatria dan punyai kedudukan tinggi. Ketupat jago terbuat dari 8 helai janur, dengan bentuk segitiga sama kaki dengan ujung yang menjuntai di kanan kiri. Helaian janur di bagian atasnya diikat. Ketupat bata, nama lain adalah ketupat luar. Ketupat ini digunakan untuk menyimbolkan tercapainya keinginan, serta digunakan untuk mengharapkan jabang bayi dapat lahir dengan mudah dan selamat. Ketupat ini terdiri 2 helai janur dan berbentuk persegi panjang layaknya bata. Satu helaian berada di satu sudut, sementara helaian satu lagi keluar di seberang sudut tadi. Ketupat bagea berbentuk hampir bundar dengan janur menjuntai di bagian atas, dengan anyaman saling menyilang. Mirip dengan kue bagea atau mirip kuntum bunga. Ada ketupat Pandawa berbentuk segitiga dengan ujung berupa 2 helai janur yang dikepang. Kelihatannya seperti rambut yang dikepang 2. Ada ketupat Sidelunggu, digunakan pada syukuran 4 bulan. Ketupat ini menjadi simbol ditiupkannya roh ke dalam kandungan, sehingga si jabang bayi diberi kedudukan Sidolunggu sebagai manusia kecil. Bentuknya mungil dengan ujung-ujung di kanan dan kiri. Ada ketupat geleng, bentuk persegi panjang seperti ketupat bata, namun tanpa helaian janur yang menjuntai keluar. Ada ketupat sari, berbentuk segitiga sama sisi namun lebih kecil daripada ketupat jago, dengan helaian keluar di sudut kanan kiri. Ada ketupat debleng atau sintok. Ketupat ini menyimbolkan wanita cantik dan berbudi luhur, sesuai dengan harapan anak perempuan yang akan lahir. Ilustrasi ketupat dengan bentuk belah ketupatnya sebenarnya meniru ketupat debleng, sinta atau sintok. Ujung janurnya keluar di 2 sudut yang berseberangan. Ketupat ini menggunakan 4 helai janur. Ada ketupat Sidapurna, berbentuk seperti huruf P terbalik atau kipas sate dengan hiasan lipatan janur mirip pita di salah satu sudutnya. Sudut yang bawah pun dilipat sebagai hiasan. Kemudian ada ketupat bebek, berukuran kecil dengan bagian bawahnya sedikit membulat, sementara ujungnya dibiarkan agak panjang dan miring ke atas mirip mulut bebek. Dan terakhir, ketupat gatep. Bentuknya mirip ketupat bebek, namun bentuknya lebih mirip huruf D kecil. Oke, sekian, semoga bermanfaat.